La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, tentu kita sebagai wali dan sebagai pesantren atau pihak pengelola pendidikan selalu belajar. Yang pertama ya, selalu belajar, karena memang belajar itu bukan hanya baca dan menghafal serta memahami kitab, tapi termasuk dalam pendidikan. Kembali lagi, yang pertama harus diluruskan adalah niat ya. Niat apapun itu, bagaimanapun itu kondisinya, tetap harus diniatkan untuk mencari ridha Allah SWT, termasuk dalam mendidik, dan termasuk juga kalau kita posisi jadi wali, saat kita menitipkan dan memilih lembaga pendidikan apapun itu, baik sekolah umum, sekolah madrasah, bentuk pulang pergi ke rumah ataupun tinggal di asrama. Niatnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai lupa, karena ini niatnya salah, maka setelahnya pasti berat, pasti salah. Kemudian kita harus pahami, setiap anak itu tumbuh kembangnya, baik badannya dan kejiwaannya itu bertahap, lain-lain ya, lain-lain bertahap. Dan kita harus paham pula, sekolahan itu ya seperti masyarakat dalam lingkup kecil. Dia akan jumpa kawan-kawannya yang heterogen, dalam artian berbagai macam sifat dan bentuknya. Apalagi saat lembaga pendidikan itu bentuknya pesantren, yaitu yang berasrama. Jadi anak-anak kita akan mendapati atau akan bertemu dengan kawan-kawan yang sifatnya lain-lain, termasuk dirinya juga membawa sifat bawaan dari rumahnya gitu ya. Dan sifat ini berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada di rumah. Kaitan dengan saat anak-anak itu bermasalah ya, maka ada beberapa masukan atau sharing lah dari kita, mengulang sebagai wali ya, tentunya sebagai wali, karena untuk saat ini kita bahas ketika kita jadi orang tuanya atau wali anak yang bermasalah. Semoga anak-anak kita tidak bermasalah berat-berat ya. Tentu niat pertama mencari ridha Allah ketika kita nitipkan anak kita ke lembaga pendidikan, kemudian agar supaya anak itu jadi solih, itu sudah cukup istimewa. Kenapa? Karena anak soleh itulah harta yang paling istimewa, harta kita yang nanti akan mendoakan kita setelah wafatnya kita. Kemudian selain itu, antara ikhlas niat dan menjadi anak soleh, akan ada ujian-ujian atau cobaan yang mampir atau teringat sama kita ketika kita ingin membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Itu kok sudah bisa ini, itu sudah hafal sekian, atau sudah memahami sekian dan pencapaian, atau kalau ada peringkat 1 dan 2 anakku belum bisa ini, itu bonus, jangan sampai itu jadi tujuan utama kita, anak kita dapat ridha Allah, jadi anak soleh, mendoakan kita, itu tujuan utama. Sedangkan pencapaian itu bonus. Tentu ada lembaga yang punya target dan sebagainya, itu istilahnya sebagai penyemangat anak-anak kita dan seterusnya. Jangan sampai bonus itu jadi tujuan utama, akhirnya kita kecewa. Kemudian kembali lagi, anak-anak itu tumbuh kembangnya berbeda-beda dan bertahap. Jadi saat anak mudah marah atau mudah tersinggung, nggak serta-merta jadi langsung penyabar. Semua butuh proses, bahkan mie instan saja butuh proses untuk dimakan ya. Apalagi untuk mengembangkan kejiwaan dan karakter anak. Ketika saat tukang bangunan membangun bangunan, ada tahapan-tahapannya, pondasinya dulu, kemudian baru naik ke atas dan atapnya, baru ada finishing. Sama seperti itu pula ketika pendidik atau lembaga akan membangun jiwa peserta didiknya. Jadi
Jangan serta-merta kita sebagai orang tua terutama kemudian langsung masuk ke masalah-masalah anak ketika anak itu ada di sebuah lembaga pendidikan. Akan tetapi kita komunikasikan yang baik kepada lembaga itu. Contoh, kalau ada masalah, seumpama anak ini berantem sama temennya, jangan sampai kita sebagai orang tua langsung masuk nyari anak yang berantem itu, kita pukuli lagi, wah bahaya itu sangat tidak sehat. Akan tapi kita cross check dulu, Ustadz atau Ustadzah atau Pak Guru, Ibu Guru, apa benar anak saya demikian. Jangan sampai justru malah kita masuk langsung ke dalam itu ya. Ini dipahami, karena nanti saat orang tua masuk ke dalam, apa gunanya guru, apa gunanya Ustadz atau Ustadzah kalau kita langsung ikut campur di sana, padahal di situ adalah di pesantren atau di lembaga pendidikan situ. Jadi kurang bagus, efeknya sangat tidak baik untuk anaknya, karena anak ini akan dijauhi teman-temannya ya pasti. Kemudian saat guru tidak bisa meminimalisir tadi, ya sudah, karena neneknya atau kakeknya atau orang tuanya langsung ikut campur di sekolahan itu, langsung ngatur harus dukungnya demikian, ini sangat tidak baik ya, karena ada orang yang lebih berhak di situ, yaitu hakim mereka, yaitu posisinya guru. Kemudian berikutnya, ketika santri atau anak kita mondok kemudian lapor ini itu dan sebagainya, jangan sekali-kali langsung percaya 100%, karena memang ada anak yang beralasan banyak kemudian mengada-ada, atau yang kejiwaannya baru lulus SD, kemudian baru sebelumnya semua terfasilitasi, kemudian semuanya diikuti, maunya dia masuk pesantren, dia pasti membutuhkan cukup waktu untuk adaptasi. Kemudian ketika dia ada masalah selama ini, apalagi selama ini selalu ada orang tua yang membela dia dan selalu menyelesaikan masalahnya dia, maka dia akan sangat berat untuk berusaha menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Nah, saat itulah jangan sampai kita langsung masuk, tapi memberikan masukan ke anak itu. Kemudian ketika dia lapor, jangan 100% percaya. Coba saya dipukul Ustadz, apalagi dipukuli Ustadz, harus di cross check dulu apakah benar. Atau ini teman saya nakal begini, jangan-jangan anak kita yang nakal kan. Iya. Jadi ada tipe-tipe anak yang mengadu domba antara orang tuanya sama gurunya, dia sama temennya dan sebagainya. Walaupun kita lihat nggak mungkin Ustadz ini karena di rumah selama ini nggak pernah bohong. Nah, kita harus memberikan celah di sana ke sedikit ketidakpercayaan kepada anak kita. Kenapa? Kalau kita percaya betul, apalagi sampai kita tidak mempercayai orang yang harusnya kita percayai untuk mendidik anak kita, maka cukup sudah itu, maksudnya selesai. Nah, maka kita akan suudzon sama lembaga, tidak berbaik sangka, kemudian keberkahan ilmu, efeknya anak kita akan lebih susah untuk dapat ilmu, kemudian keberkahan ilmu demikian juga, banyak sekali efeknya. Kemudian masukan-masukan kepada guru disampaikan dengan sangat lembut dan sangat baik gitu ya. Jangan sampai, karena posisi guru itu bukan malaikat ya, bukan yang memegang kendali anak-anak kita. Saat guru itu menasihati, nggak langsung berubah, pasti ada prosesnya. Dan jangan sampai dikira Ustadz ini sudah tak nasihati, Ustadz aja yang nasihati. Saat Ustadz nasihati langsung berubah, enggak ya. Kemudian jangan sampai kita menyerahkan seluruhnya ke Ustadz juga. Kita tetap harus menasihati anak kita, memberi masukan, memberi semangat, kemudian selalu memberikan arahan-arahan, kemudian juga konsultasi dengan cara yang paling baik kepada guru ya. Jangan sampai bahkan kemarin yang viral diketepel matanya kan, nah itu sudah di luar kendali lah, itu tidak akan dapat keberkahan ilmu dan bisa jadi anaknya durhaka di depan hari. Kenapa ya Kak? Dia
sudah benar diingatkan, walaupun mungkin cara mengingatkannya kurang benar, Allah alam, kita nggak tahu. Tapi kalau sampai dibelani orang tuanya, sampai melukai gurunya, nah itu salah besar ya. Jangankan itu, ketika kita tidak ridho sama guru anak kita, itu sudah sangat mengurangi keberkahan ilmu. Dan diingat, guru itu juga manusia ya, ada lelah, ada letih. Dan anak-anak kita itu, ketika anak kita di rumah bandel, di lembaga pendidikan juga bandel. Tidak mungkin dia langsung berubah 100%. Saat anak kita di rumah susah diatur, maka di lembaga pendidikan sama aja kurang lebih. Kemudian maka dari itu kita harus berterima kasih yang banyak, kemudian mendoakan, tentu mendoakan yang banyak, yang istimewa. Moga-moga ustadz-ustadz ini atau ustadzah-ustadzah ini, ibu guru atau bapak guru sayang sama anak saya. Didoakan, angkat tangan, mohon kepada Allah SWT. Itu mungkin sedikit tipsnya. Jadi kami ringkaskan, yang pertama niatnya harus betul-betul mencari Allah SWT. Kemudian diniatkan betul-betul anak itu jadi anak-anak yang solih dan solihah. Sedangkan pencapaian itu bonus. Pencapaian itu bonus betul-betul. Jangan sampai pencapaian ini jadi target utama ya. Karena kita nggak tahu anak itu 10, 15, 20 tahun ke depan itu Allah jadikan apa, kita nggak ngerti. Jadi kalau kita menargetkan anak kita harus jadi dokter, belum tentu jadi dokter. Anak kita harus jadi ustadz atau ustadzah, belum tentu Allah jadikan ustadz atau ustadzah. Yang pasti kalau anak kita solih, apapun profesinya ke depan, pasti menyenangkan hati kita. Dan pasti rezeki Allah SWT diberikan. Kemudian kita harus husnudzon dengan guru kita, guru anak kita, apapun kebijaksanaannya. Kemudian kalaupun ingin memberi masukan, diberi masukan yang sangat pelan-pelan. Mohon maaf, ini saat mau konfirmasi, mau tabayun, atau mau memberi masukan, informasinya demikian saat benar atau enggak gitu ya. Kemudian yang terakhir, kita harus memberi celah ketidakpercayaan kepada anak kita. Dalam artian kita harus betul-betul cari informasi selengkap mungkin saat anak ini lapor sama kita. Karena ini basi nasinya, ya seumpama, atau tidurnya nggak enak, atau temennya nakal semua, ustadznya galak atau ustadzanya galak, saya dicubit sampai potol, nggak mungkin ya. Nah gitu. Jadi harus kita tetap juga memberikan sedikit ruang ketidakpercayaan. Saat anak rewel atau apa tadi bermasalah, pasti banyak cara dia beralasan agar diterima. Kadang buat-buat ya, apa yang tidak berlaku atau tidak ada kejadiannya dia dibuat-buat. Sama seperti saat Ustadz menghadapi anak-anak, ketika anak ini sudah titik jenuh, maka dia akan banyak melakukan suatu hal yang dengannya dia ingin diperhatikan oleh gurunya. Kurang lebih demikian ya. Jadi semuanya berusaha. Jadi lembaga berusaha, guru berusaha, orang tua juga harus berusaha. Jadi harus ada kerjasama yang baik. Semuanya harus saling mempercayai. Jadi kita memenuhi kewajiban masing-masing. Apa kewajiban orang tua dilaksanakan, tentu doa yang pertama, mendoakan yang baik. Kemudian kewajiban-kewajiban yang lain ditunaikan. Demikian juga lembaga pendidikan punya kewajiban, diikhtiarkan. Apapun itu hasilnya harus diikhtiarkan maksimal. Dan diingat, kita manusia itu lemah. Bukan kita yang memegang hati anak-anak kita, tidak. Kita hanya ikhtiar saja, tentu ikhtiarnya yang maksimal ya. Dan ada kalimat yang istimewa ya, suri tauladan itu adalah pendidikan yang paling efektif. Nah, terus suri tauladannya gimana? Ya dari orang tua dan dari guru. Kalau kita memilih anak kita tidak merokok, maka carikan tempat yang mayoritas atau seluruh yang terlibat di lembaga itu tidak merokok.
dan jangan pula kita merokok gitu, kurang lebih demikian. Mana anak kita mau, kamu jangan merokok tapi bapaknya sambil rokok kan, atau kamu jangan rokok tapi dipilihkan lembaga yang gurunya merokok. Tentu masalah rokok ini banyak pembahasan ya, ini biar mudah. Jadi sama seperti itulah, kalau kita pengen anak kita lembut, maka kita juga harus berkata lembut dan carikan kawan-kawan dan tempat-tempat yang ucapannya juga lembut. Kalau anak kita pengen jadi petarung MMA, ya jangan ditaruhkan di kolam renang, tapi dicarikan sasana tinju dan tempat keringat. Ya sesuai dengan keinginan orang tua dan bakat anak gitu ya. Kurang lebih demikian. Di hatiku Al-Quran, di lisanku Al-Quran, tiap hariku curahkan untuk membaca Al-Quran.